Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debbie Wulandari, tingkat 4C. Saya akan memaparkan hasil praktikum saya dengan mata kuliah Pelestarian Sumber Daya Lahan Pertanian Berkelanjutan. Di sini saya akan membahas 3 hasil praktikum saya, di mana praktikum 1 membahas mengenai evaluasi sumber daya lahan, praktikum 2 membahas mengenai penilaian kesesuaian lahan, dan praktikum 3 membahas mengenai penentuan status daya dukung lahan. Evaluasi sumber daya lahan. Evaluasi adalah proses dalam menduga kelas kesesuaian lahan dan potensi lahan untuk penggunaan tertentu, baik untuk pertanian maupun non-pertanian. Evaluasi sumber daya lahan sangat diperlukan dalam perencanaan penggunaan lahan. Perencanaan penggunaan lahan yang baik harus didasarkan pada kesesuaian lahan dan kemampuan lahan. Setelah melakukan kegiatan pengamatan, maka didapatkan data hasil praktikum yang pertama mengenai data kesesuaian lahan. Data-data hasil pengamatan disajikan pada tabel seperti yang telah disajikan pada layar. Kemudian, data yang telah didapatkan disesuaikan dengan data menurut FAO. Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kelas kesesuaian lahan aktual memiliki pembatas paling berpengaruh di wilayah berupa kemiringan lereng, sehingga memerlukan perbaikan dan penerapan kaidah konservasi lahan. Selanjutnya ada penentuan status daya dukung lahan. Yang pertama, menghitung nilai produksi Kecamatan Cikoneng dengan mendapatkan hasil sebanyak 476.888 hektar. Yang kedua, menghitung kebutuhan lahan untuk hidup layak dengan menggunakan rumus kebutuhan hidup layak per penduduk dibagi produktivitas beras lokal dengan mendapatkan hasil sebanyak 0,167. Jadi, kebutuhan lahan untuk hidup layak di Kecamatan Cikoneng adalah sebanyak 0,167 hektar per orang. Selanjutnya, menghitung kebutuhan lahan dengan menggunakan rumus jumlah penduduk dikali luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk dengan mendapatkan hasil sebanyak 40.508 hektar. Penentuan status daya dukung lahan. Status daya dukung lahan diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan lahan dan kebutuhan lahan. Bila ketersediaan lahan lebih besar dari kebutuhan lahan, daya dukung lahan dinyatakan surplus. Bila ketersediaan lahan lebih kecil dari kebutuhan lahan, daya dukung lahan dinyatakan defisit atau terlampaui. Berdasarkan perhitungan dapat diperoleh ketersediaan lahan adalah 37.449 hektar. Kebutuhan lahan adalah 40.508 hektar. Dengan hasil tersebut, maka diperoleh nilai ketersediaan lahan kecil dari kebutuhan lahan dan daya dukung lahan dinyatakan defisit atau terlampaui status daya dukung lahan dan daya dukung lingkungan adalah defisit. Hal ini disebabkan ketersediaan lahan yang minim karena penduduk jiwa yang bertambah mengakibatkan ketersediaan lahan menipis. Selanjutnya ada pencemaran dan degradasi lahan. Pencemaran lingkungan merupakan suatu keadaan yang terjadi karena perubahan kondisi tata lingkungan yang tidak menguntungkan dan merugikan kehidupan manusia, binatang, dan tumbuhan yang disebabkan oleh kehadiran benda-benda asing seperti sampah, limbah, minyak, dan logam. Degradasi lahan adalah lahan yang tanahnya telah mengalami proses degradasi atau penurunan tingkat produktivitas tanah. Pencemaran dan degradasi lahan di wilayah Kecamatan Cikoneng yaitu pencemaran kimiawi pada tanah terkait dengan penggunaan pupuk kimia yang sering digunakan petani secara terus-menerus. Selain itu, penyebab pencemaran dan degradasi lainnya yaitu konversi lahan pertanian menjadi permukiman penduduk dan erosi tanah. Solusi untuk pencemaran dan degradasi lahan tersebut yaitu pengendalian erosi, pengendalian penggunaan pupuk kimia dan pestisida kimia, pengendalian konversi lahan.
Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.